Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang uh, GERD, dispepsia, anxiety psikosomatis. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu kalau GERD sama dispepsia itu adalah murni penyakit lambung. Itu penyakit yang ada permasalahan lambung. Kalau anxiety itu kecemasan, anxiety disorder, ada masalah tentang kecemasan atau kecemasan berlebihan. Terus psikosomatik itu akibat timbulnya permasalahan dari anxiety tersebut. Sebenarnya ada kaitannya tidak? Ada kaitannya, tapi kalau hanya orang yang kena punya penyakit lambung biasa saja seperti penyakit MAH itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Ini hanya untuk teman-teman yang mengalami sakit lambung yang parah. Karena lambung itu sebenarnya itu ada satu saraf, ya, secara medis saya tidak tahu apa namanya, itu memang bisa nyambung ke otak. Jadi ketika bermasalah di lambung itu biasanya itu otak itu jadi pikiran jadi tidak enak, Kalau hanya lambung itu biasanya kembung, begah, sesak, mual, pengen muntah, perut terasa panas, mudah kenyang, rasa asam di mulut, sakit perut, terus sering sendawa, perut atas tidak nyaman, pusing sedikit, terasa mau pingsan, tenggorokan ganjel. Lah itu murni lambung, sakit lambungnya. Nah, itu bisa memicu anxiety. Jika kita mengidap anxiety disorder, itu bisa memicu itu. Biasanya ketika lambung itu sudah tidak enak, itu gejalanya itu sudah mulai terasa. Terus akhirnya jatuhnya ketemu cemas, merasa terteror, sulit konsentrasi, tidak tenang, selalu waspada, terlalu berpikir negatif, gelisah tanpa sebab, kadang-kadang suka marah, hati seperti kosong, bingung, kadang terjadi tanpa alasan. Itu biasanya kalau kita memang anxiety disorder, biasanya dari lambung bisa kumat. Terus dari ketika kita masih nggak bagus pikirannya, masih sakit, itu biasanya ketika kita lagi kumat itu lambung jadi sakit. Jadi bolak-balik antara lambung dengan pikiran itu. Jadi harus saling menjaga satu sama lain. Nah, kalau salah makan, murni salah makan, kalau sudah hafal ya. Kalau saya sih kalau salah makan itu buru-buru langsung saya obati. Langsung saya kasih promak gitu sebelum anxiety-nya kambuh. Tapi alhamdulillah sudah masuk bulan 5 ini sudah tidak begitu sering kambuh anxiety-nya. Walhasil jadi ketika saya salah makan ya hanya butuh promak atau duduk tegap. Sekarang sudah mulai nakal, mencoba untuk makan santan sedikit, tapi karena anxiety-nya nggak ada gitu, jadi nggak ada yang ditakutkan. Yang paling nanti ya kemungkinan terbesar adalah perut nanti begah, terus nanti akan ada rasa mengganjal di tenggorokan. Kita sudah tahu resikonya, tapi saya kepingin. Tadi ada yang ngirimin soto Betawi, setelah sekian lama udah nggak makan santan, saya paksakan makan karena saya kepingin, tapi sedikit, hanya sedikit saja, biar kambuhnya nggak parah. Tapi ini sudah lama nggak kerasa kambuh, nggak ada masalah. Insya Allah berarti nggak ada masalah. Yang penting nggak usah dipikir gitu aja. Kalau anxiety-nya nggak masalah, nggak ada kecemasan berlebih, insya Allah makan apapun sudah mulai boleh. Biasanya kalau nanti kambuh biasanya nggak sampai cemas, nggak sampai apa, cuman ya itu tadi paling kembung, begah, sesak, mual, paling itu. Perut terasa sakit, panas, tinggal minum promak gitu aja. Beda lagi dengan psikosomatis itu reaksi dari tubuh, dari apa yang kita alami secara psikis, secara medis. Lambung bermasalah, psikis bermasalah, biasanya berimbas ke melahirkan psikosomatis. Itu anaknya ini perkawinan antara, kalau saya sih ya nggak tahu, kalau menurut dokter saya nggak tahu, saya bukan tim medis,
kalau saya belajar dari pengalaman sakit saya itu, sakit lambung dengan sakit pikir itu, kalau mereka kawin itu jadi anak, namanya psikosomatis itu tadi. Ya itu tadi, biasanya itu jantung berdebar-debar, pundak leher kaku, berkeringat di daerah sini, berdiri kelengan, serasa mau pingsan meskipun nggak pernah pingsan, keringat dingin terusan, nafasnya dari dada, nafas lucu ya, kayak saya bilang nafas lucu. Kadang-kadang kalau kumat itu ya, kadang-kadang saya lupa gitu ya, ketawa akhirnya kalau ingat. Kita nafasnya begini, hanya nafas di dada saja, padahal nafas yang baik kan dari perut. Nah, badan nggak goyang, kepala nggak goyang, dari perut itu kita dapat nafasnya. Kalau kita dari dada saja, ya nggak dapat. Itu sudah biasa itu. Kalau saya ingat biasanya saya ketawa sendiri. Terus tremor, kedutan, kadang-kadang kedutan di tangan, kedutan di mata, kedutan di bagian-bagian mana, beda-beda setiap orang. Terus mudah lelah, ya gimana nggak mudah lelah, kita pikirannya nggak beres, mau nutrisinya udah kemakan semua, jadi nutrisi di pikiran, di otak. Insomnia, sulit tidur, ya orang cemas itu susah tidur. Saya mengalami beberapa kali, meskipun sudah sembuh kadang-kadang juga susah tidur. Cuman kalau sudah tahu caranya kan mudah. Ada yang dengar ayat suci Al-Quran, ada dengar mentor yang bisa mendinginkan, atau hipnoterapi atau apa. Terus gatal-gatal, ya ada gatal-gatal saya, gangguan lambung itu ya itu tadi sambungannya itu. Ketika kita anxiety disorder, lambung pasti akan bermasalah. Terus rasa aneh di kaki dan tangan itu sensasi saya yang pertama. Rasa aneh di kaki dan di tangan itu sensasi yang pertama, itu yang awal sekali bikin saya takut. Yang takut paling lama itu kelingan, terus sama nafas nggak dapat. Tapi ketika sudah tahu metode cara bernafas, sudah nggak menakutkan untuk nafas. Biasanya itu terjadi ketika kita awal-awal sembuh, kita pergi bepergian jauh, kita telat makan sedikit, itu nafas kurang enak. Nah itu cara menyiasatinya itu tadi, kita atur nafas sebaik mungkin, dan sedapat mungkin kita makan. Jangan pakai sungkan, jangan pakai nggak enak sama orang yang ngajak kita atau apa. Pokoknya kita waktunya makan tetap harus makan. Banyak yang bilang ada yang bawa telur rebus, ada yang bawa nasi bekal, udah bawa aja. Kalau saya nggak suka bawa-bawa, jadi saya seadanya. Ada mie ayam, saya minta berhenti makan mie ayam. Itu keseringan bisa kambuh. Jadi lambung itu bisa mengakibatkan masalah di pikiran juga bisa mengakibatkan masalah di lambung. Kalau dua itu bergabung jadi satu, akan ada sensasi psikosomatis itu tadi. Banyak yang ada yang bilang 1001 rasa, macam-macam yang saya sebutkan tadi. Psikosomatis itu hanya sedikit saja yang saya alami, ada banyak sebenarnya. Kaki terasa lunglai, nggak bisa berdiri enak, selain kelingan. Tapi kalau sudah anxiety-nya membaik, tinggal lambungnya saja. Nah ini saya masih belajar tentang dispepsia, tentang permasalahan lambung ini. Saya masih belajar. Ini tadi saya nyoba ngetes, karena makan siang saya berani. Teman-teman yang lama-lama itu katanya kalau mau coba-coba itu siang, jangan pagi, jangan sarapan, jangan malam, atau sebelum mau tidur itu jangan. Kalau mau coba-coba siang, ini makan siang saya ada santannya. Ini saya tunggu, memang benar-benar saya tunggu ini. Sambil bikin video ini saya tunggu reaksi apa yang terjadi. Sebenarnya video ini dibikin setengah jam setelah saya makan sih. Ternyata tidak ada reaksinya. Saya pikir ada reaksinya, saya bisa ceritakan gitu. Ternyata nggak ada. Jadi jika seharian tadi saya makannya tertib, karena saya kemarin agak nakal makan, telat-telat juga makan ngawur, sempat ada sedikit sempoyongan, tapi cemas sudah tidak. Lambung ini masalah, sempat hujan-hujan juga, jadi ada sedikit rasa nggak enak di lambung,
dari pagi. Akhirnya saya makannya tertib. 2 hari ini saya makan tertib. Pagi jam 8, jam 11, sama barusan tadi jam 3 makan yang ketiga. Nanti mungkin maghrib atau isya makan keempat. Sekarang saya masih berlaku makan 4 kali lagi karena kurang membaik. Tapi kalau pas membaik makan 3 kali nggak ada masalah. Pokoknya begini, jika ada reaksi di lambung, itu lambung protes. Pilihannya yaitu tadi, kelaparan atau telat makan, atau kekenyangan, atau salah makan. Pilihannya hanya 3. Kalau nggak sampean telat makan, sampean habis makan kekenyangan, atau sampean salah yang sampean makan, ya 3 itu aja. Kalau lambung hanya 3 itu aja, permasalahannya hanya itu. Cara mengobatinya yaitu tadi, karena kita terlalu sembrono bertahun-tahun untuk makan ngawur, berarti ya cara menyembuhkan ya mungkin agak lama dengan cara makan teratur itu tadi. Dengan cara makan teratur mungkin lambung akan bisa membaik dengan sendirinya. Yang jelas anxiety-nya harus dihilangkan dulu. Kalau saya, rumusan saya menghilangkan anxiety dulu, baru lambungnya nanti mengikuti. Lambung ini memang benar-benar sakit, karena kalau di kasus saya ini kayaknya, sepertinya, analisa saya sih memang bermula dari lambung. Karena keteledoran saya bertahun-tahun hidup ngawur, makan ngawur, sarapan ngawur, segala macam, itu masalah utama di diri saya. Menurut saya sih begitu. Karena memang ketika lambung ini saya rawat, anxiety sudah mulai hilang, sudah nggak pernah cemas, hanya sekedar sudah nggak pernah panik ya, hanya sekedar cemas dikit-dikit, mau datang nyentil-nyentil aja. Saya pikir, oh saya mentalnya sudah terbentuk, saya sudah bisa beraktivitas hampir seperti orang normal. Hanya saja sensasi masih sering ada. Sensasi itu hanya penyerta saja. Itu sudah nggak saya pikirin, itu kram-kram segala macam itu sudah nggak saya pikirin sama sekali. Peredaran darah kurang lancar gitu aja saya. Kurang vitamin B atau kurang apa. Jadi kita harus bisa mempelajari sendiri tentang diri kita sendiri. Nah, itu tadi video tentang lambung dan otak. Kita harus bisa harus bisa memahami mana yang sakit lambung, mana yang sakit otak. Karena lambung jika sakit itu bisa mempengaruhi kepikiran, kecemasan. Jika sakit ke otak, kepikiran, itu bisa mempengaruhi ke lambung. Nah, ketika mereka berdua itu kawin, yaitu tadi, akhirnya muncullah sensasi 1001 itu yang, atau psikosomatik itu tadi. Psikosomatik itu sensasi yang ada ketika dua penyakit itu bergabung jadi satu. Terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.